Watchdog Man, hero S-Class peringkat ke-12. Wajahnya yang mirip dengan Saitama seringkali dikait-kaitkan dengan kekuatan yang juga dimiliki Saitama. Tidak hanya wajah yang sama, ekspresi datarnya pun sama seperti Saitama. Selain itu, Watchdog Man ini juga memiliki penampilan yang unik. Pakaian yang ia kenakan adalah pakaian anjing yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajahnya saja. Tidak hanya penampilannya yang mirip dengan anjing, tingkahnya pun sama miripnya dengan anjing. Dan itulah alasan mengapa ia diberikan nama pahlawan Watchdog Man. Terlepas dari wajahnya yang mirip dengan Saitama, Otaku Jawa akan membahas bagaimana kekuatan Watchdog Man yang sudah ditampilkan sampai sekarang, baik di komik maupun di animenya. Perbandingan kekuatan Watchdog Man dengan beberapa hero dan para monster yang ia lawan, dan juga perbandingan kekuatan Watchdog Man dengan beberapa hero dan para monster yang ia lawan. Namun yang paling utama tentu saja, apakah ada suatu hubungan antara Watchdog Man dengan sang pahlawan guru botak berjubah kita, Saitama? Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Let's check it out. Watchdog Man pertama kali diperlihatkan di anime season 1 episode 6 dan di komik versi Yusuke Murata chapter 20 yang berjudul Rumor, di mana ia berada di tumpukan mayat monster yang dibunuh di seluruh penjuru kota Q City. Dikatakan bahwa seluruh monster di Q City benar-benar telah dimusnahkan oleh Watchdog Man. Watchdog Man yang melapor kepada asosiasi pahlawan terlihat sangat santai dengan mengatakan tidak ada yang berbeda dari biasanya. Mungkin kalau diganti dengan kata yang lebih simpel, adalah easy kan, easy. Namun di anime One Punch Man season 1 episode 2 sudah diperlihatkan wujud Watchdog Man di komputer Dr. Genus. Penampilan Watchdog Man yang lain yaitu di chapter 29 saat rapat asosiasi monster mengenai ramalan si Bobowa bahwa bumi dalam bahaya. Di mana di beberapa chapter setelahnya adalah kemunculan Boros. Walaupun diperlihatkan di sini, tak ada informasi kekuatan lagi yang terlihat seperti sebelumnya di chapter 20 yang bisa mengalahkan semua monster di Q City. Di sini bahkan Watchdog Man hanya mengatakan hal yang gak penting banget, yaitu seseorang kentut sambil mengendus-ngendus layaknya anjing. Nah, pada pertarungan melawan pasukan Boros, Watchdog Man ini tidak diperlihatkan sama sekali. Sangat disayangkan. Ada kemungkinan saat serangan pertama yaitu dari Sky King, Watchdog Man sudah kembali ke Q City. Karena memang ia tipikal orang yang hanya mau menjaga apa yang ingin ia jaga, yaitu Q City. Walaupun memang ada beberapa hero lain yang tidak ditampilkan saat pertarungan melawan Boros, seperti Zombie Man, Big God, dan Flashy Flash. Namun ketiganya sudah diperlihatkan kekuatannya, tidak seperti Watchdog Man. Oke, untuk mengetahui kekuatan Watchdog Man, kita lompat lagi ke beberapa chapter di mana Watchdog Man diperlihatkan. Yaitu di chapter 67 di mana Watchdog Man lagi-lagi berada di tumpukan mayat monster. Namun di sini kemudian diperlihatkan cara bertarung Watchdog Man yang seperti anjing saat ada kumpulan monster yang tiba-tiba datang. Selanjutnya, Garo lah yang datang untuk bertarung dengan Watchdog Man. Nah, di 10 chapter ke depan, tepatnya di chapter 77, di mana hasil pertarungan telah ditentukan. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara bertarung Watchdog Man dengan Garo. Seseorang yang bisa dibilang kuat untuk disandingkan dengan beberapa pahlawan kelas S. Menurut Garo, kekuatan dan kecepatan Watchdog Man sangat tinggi. Dalam pertarungan antara Watchdog Man melawan Garo ini, sangat jelas sekali, Garo tidak ada apa-apanya dibandingkan Watchdog Man. Jika dibandingkan dengan para hero lain, kecepatan Watchdog Man bisa saja setara atau bahkan lebih cepat dari Flashy Flash. Dari pertarungan melawan Garo dibanding saat Garo melawan hero lain yaitu Bang dan juga Genos, walaupun hampir kalah, setidaknya Garo melakukan perlawanan dan pertarungannya pun sangat sengit. Tidak seperti saat melawan Watchdog Man. Itu pun Garo sedang dalam kondisi buruk setelah pertarungan. Berbeda sekali dengan pertarungan melawan Watchdog Man.
Jika dijelaskan secara singkat, kekuatan dari Watchdogman yaitu kekuatan fisik yang melampaui manusia biasa. Kecepatan dan refleks yang sangat tinggi, bahkan puluhan monster dapat dikalahkan sekejap mata. Dan untuk style bertarungnya, Watchdogman hanya mengandalkan tangan kosong dan tanpa kemampuan khusus, serangan mematikan ataupun menembakkan laser beam yang biasa digunakan para hero lain pada umumnya. Bisa dibilang Watchdogman ini versi lain dari Saitama yang juga tak memiliki kemampuan serangan khusus. Lalu bagaimana jika Watchdogman dibandingkan dengan Saitama? Selain dari segi wajahnya yang mirip, cara mereka bertarung hampir sama, namun bisa dibilang beda spesies. Saitama bertarung layaknya manusia biasa yang super kuat, sedangkan Watchdogman bertarung layaknya anjing yang super kuat. Sebelum itu, kita kembali mengenal Saitama sebelum botak. Maksudnya sebelum memiliki kekuatan. Sebelum memiliki kekuatan, Saitama memiliki ekspresi-ekspresi yang manusia biasa miliki seperti ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan lainnya. Mungkin kalian bisa cek sendiri di chapter 2 saat Saitama melawan monster kepiting. Namun setelah 3 tahun latihan, hampir semua ekspresi itu hilang, atau bahkan semuanya. Karena kekuatan yang ia dapat inilah Saitama kehilangan ekspresi wajahnya. Ekspresi wajahnya yang hilang seperti ketakutan ini adalah karena Saitama merasa kuat dan memang sudah tidak takut lagi akan monster dan sejenisnya. Ekspresi ini hanya untuk pembanding saja, bagaimana dengan Watchdogman yang juga bisa dibilang tidak takut akan apapun yang ia hadapi. Nah, sekarang adalah hal yang utama. Selain ekspresi wajah, yang paling bisa dilihat dan tak akan kembali dari tubuh Saitama adalah rambut. Rambut rontongnya yang membuat ia botak ini bisa dibilang adalah side effect atau efek samping dari kekuatan yang ia dapat selama 3 tahun latihan. Jika memang untuk mencapai menjadi manusia super, Saitama harus kehilangan rambutnya sebagai side effect, lalu bagaimana dengan Watchdogman? Watchdogman memiliki cara bertarung yang berbeda dengan Saitama. Ada kemungkinan latihan yang ia jalani pun berbeda. Tidak seperti Saitama yang berlatih dengan 100 sit up, push up, dan squat jump setiap hari selama 3 tahun lamanya. Watchdogman kemungkinan berlatih karena keadaan. Keadaan di mana dia harus bertahan hidup dari serangan hewan buas dan para penjahat. Melihat dari cara bertarungnya sekarang, mungkin bisa kita hubungkan dengan dog martial arts, yaitu Fudok atau dog kungfu dari Cina. Latihan yang dijalani adalah untuk bertahan dari serangan hewan buas dan bandit. Untuk Watchdogman sendiri, mungkin monster berkaki 4 ataupun hewan berkaki 4 juga manusia lain, yaitu penjahatlah yang menjadi lawannya. Menurut pendapat kami, Watchdogman mengalami hal yang sama dengan Saitama sehingga mengakibatkan perubahan pada ekspresi yang ia miliki dan juga satu side effect yang ia dapatkan, yaitu ia kehilangan sisi kemanusiaannya. Bisa kalian lihat sendiri, semua hal yang dilakukan Watchdogman yang terlihat seperti manusia biasa adalah saat dia berbicara saja. Memang ini hanya spekulasi saja, karena dari komik One Punch Man sendiri masih belum dijelaskan seberapa kuat Watchdogman dan bagaimana ia mendapatkan kekuatannya. Mungkin jika kalian memiliki teori mengenai Watchdogman atau pendapat lain bisa kalian tulis di kolom komentar. Itu saja pembahasan dari kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like jika kalian menyukai pembahasan ini dan dislike jika kalian menganggap pembahasan ini kurang menarik. Serta jangan lupa untuk subscribe Otaku Jowo serta klik loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.